Struktur organ tumbuhan. Organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang pertama saya akan jelaskan adalah organ akar. Akar adalah bagian utama tumbuhan yang berada di dalam tanah sebagai penguat dan penyerap zat hara dan air. Permukaan akar seringkali dilindungi oleh lapisan gabus yang tipis. Pada bagian ujung memiliki jaringan tambahan yaitu tudung akar. Ujung akar dilapisi oleh lapisan berlendir yang dinamakan mycel yang berfungsi dalam pertukaran hara serta interaksi dengan organisme atau mikroba lain. Sifat-sifat akar antara lain umumnya berada di dalam tanah, tumbuh menuju pusat bumi atau geotrop, atau ke arah air atau hidrotrop, akar menjauhi cahaya dan udara. Tidak beruas, tidak berbuku-buku, serta tidak mendukung daun-daun atau sisik-sisik maupun bagian-bagian lainnya. Umumnya berwarna kekuning-kuningan atau keputih-putihan. Tumbuh secara kontinu pada ujungnya. Ujungnya biasanya meruncing sehingga lebih mudah untuk menembus tanah. Kemudian fungsi akar bagi tumbuhan yaitu sebagai penyokong dan pengokoh berdirinya tumbuhan, sebagai penyerap air dan zat hara, sebagai pengangkut air dan zat-zat makanan ke bagian tumbuhan yang memerlukan, sebagai alat respirasi, contohnya pada beberapa tumbuhan seperti bakau, sebagai penyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel, atau alat reproduksi vegetatif, contohnya pada tumbuhan sukun, tumbuh tunas membentuk individu baru. Bagian-bagian akar antara lain ada leher akar atau pangkal akar yang disebut kolom, yaitu bagian akar yang bersambungan dengan pangkal batang. Ada ujung akar, yaitu bagian akar yang paling muda, terdiri atas jaringan-jaringan yang masih melakukan pertumbuhan. Ada batang akar, yaitu bagian akar yang terdapat antara leher akar dan ujungnya. Kemudian ada cabang-cabang akar, yaitu bagian-bagian akar yang tak langsung bersambungan dengan pangkal batang tetapi keluar dari akar pokok, dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian ada serabut akar, yaitu cabang-cabang akar yang halus-halus dan berbentuk serabut. Ada rambut-rambut akar atau bulu-bulu akar, yaitu bagian akar yang sesungguhnya hanyalah merupakan penonjolan sel-sel kulit luar akar yang panjang. Bentuknya seperti bulu atau rambut, oleh sebab itu dinamakan rambut akar atau bulu akar. Dengan adanya rambut-rambut akar ini, bidang penyerapan akar menjadi amat diperluas, sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat dihisap. Yang terakhir ada tudung akar, yaitu bagian akar yang letaknya paling ujung, terdiri atas jaringan yang berguna untuk melindungi ujung akar yang masih muda dan lemah. Jenis akar secara umum ada dua jenis, yaitu akar serabut, di mana jenis akar ini biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil. Terkadang juga terdapat pada tumbuhan dikotil jika berkembang biak dengan cara cangkok atau stek. Fungsi jenis akar ini agar tumbuhan berdiri kokoh. Yang kedua yaitu akar tunggang, di mana umumnya terdapat pada tumbuhan dikotil. Fungsi jenis akar ini sebagai tempat penyimpanan makanan. Jaringan penyusun akar terdiri dari epidermis, sistem jaringan dasar, dan sistem jaringan pembuluh. Pada epidermis tidak berkutikula. Pada sistem jaringan dasar ada korteks dan endodermis, di mana korteks relatif tebal terdiri atas jaringan parenkim. Endodermis merupakan lapisan terdalam korteks, di mana terdapat jalur atau pita Kaspari. Pada sistem jaringan pembuluh, xilem dan phloem tersusun berselang-seling. Modifikasi akar. Modifikasi akar dipengaruhi oleh penyesuaian tumbuhan terhadap lingkungannya dan kegunaan khusus dari akar tersebut. Contohnya akar napas, di mana akar naik ke atas tanah, khususnya ke atas air, seperti tumbuhan mangrove. Akar gantung, di mana akar sepenuhnya berada di atas tanah. Akar gantung terdapat pada tumbuhan epifit anggrek dan pohon beringin. Kemudian ada akar banir, di mana akar ini banyak terdapat pada tumbuhan jenis tropik. Akar penghisap yang terdapat pada tumbuhan jenis parasit seperti benalu. Organ batang. Batang adalah organ tumbuhan yang tumbuh di atas tanah sebagai pendukung organ tumbuhan lain seperti daun, bunga, dan buah.
Permukaan batang berkayu umumnya dilindungi oleh lapisan gabus atau kutikula yang berminyak. Jaringan kayu pada tumbuhan tertentu dapat mengalami proses lignifikasi sehingga kayu menjadi sangat keras. Sifat-sifat batang yaitu antara lain biasanya berbentuk silinder panjang atau dapat juga bentuk lain dan bersifat actinomorph. Terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Biasanya tumbuh menuju arah cahaya atau matahari atau bersifat fototrof atau heliotrop. Panjangnya selalu bertambah di ujungnya. Batang sering dikatakan mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas. Terjadi percabangan dan tidak digugurkan kecuali cabang atau ranting kecil. Kebanyakan warnanya tidak hijau, kecuali tumbuhan yang tidak berumur panjang, misalnya rumput dan waktu batang masih muda. Susunan batang hampir sama dengan akar. Jaringan penyusun batang terdiri dari epidermis, sistem jaringan dasar, dan sistem jaringan pembuluh, di mana epidermis batang berkutikula dan terdapat stomata. Sistem jaringan dasarnya terdapat korteks dan empulur. Korteks terdiri atas jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim, sedangkan empulur terdapat jaringan parenkim. Pada sistem jaringan pembuluh, xilem dan phloem dalam berkas tersusun melingkar pada tumbuhan dikotil dan tersebar pada tumbuhan monokotil. Organ daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari batang, umumnya berwarna hijau dan berperan besar sebagai penangkap energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis. Daun adalah organ paling penting bagi tumbuhan untuk keberlangsungan hidupnya, karena tumbuhan harus mendapatkan dan menyuplai kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya menjadi energi kimia. Klorofil adalah kandungan senyawa pigmen yang menyebabkan daun berwarna hijau, berperan dalam menyeleksi panjang gelombang cahaya yang energinya diambil dalam fotosintesis. Ada juga pigmen lain seperti xanthofil yang berwarna kuning, karoten yang berwarna jingga, dan antosianin yang berwarna merah, biru, atau ungu tergantung derajat keasaman. Daun tua kehilangan klorofil sehingga warnanya berubah menjadi kuning atau merah. Dapat dilihat dengan jelas pada daun yang gugur. Fungsi daun antara lain tempat terjadinya fotosintesis. Fotosintesis pada tumbuhan dikotil terjadi di jaringan parenkim palisade, sedangkan fotosintesis pada tumbuhan monokotil terjadi pada jaringan spons. Kemudian fungsi daun yang lain yaitu sebagai organ respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, dan alat perkembangbiakan vegetatif pada beberapa tumbuhan, contohnya pada tanaman cocar bebek, yaitu dengan tunas daun. Struktur anatomi daun terdiri dari epidermis, berkas pembuluh angkut, stomata, jaringan bunga karang, dan jaringan tiang. Pada epidermis terbagi menjadi epidermis atas dan epidermis bawah, berfungsi melindungi jaringan yang terdapat di bawahnya. Pada epidermis ini berkutikula dan terdapat stomata. Berkas pembuluh angkut itu terdiri dari xilem dan phloem, di mana terdapat pada tulang daun. Stomata berfungsi sebagai organ respirasi. Stoma berada di epidermis bawah. Sistem jaringan dasar daun itu terdiri dari jaringan tiang dan bunga karang, di mana jaringan bunga karang ini disebut juga jaringan spons karena berongga, berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada jaringan tiang, di mana mengandung banyak kloroplas yang berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Daun yang lengkap terdiri dari pelepah daun, tangkai daun, serta helai daun. Helai daun sendiri memiliki urat daun yang tidak lain adalah kelanjutan dari jaringan penyusun batang yang berfungsi menyalurkan hara atau produk fotosintesis. Kemudian daun juga memiliki ragam bentuk seperti menyirip, melengkung, menjari, dan sejajar. Bunga. Bunga merupakan hasil dari modifikasi batang dan daun yang memiliki warna dan bentuk tertentu sesuai kebutuhan tumbuhan itu tersendiri. Bunga berfungsi sebagai tempat proses penyerbukan. Morfologi bunga pada tumbuhan tingkat tinggi umumnya terdiri atas sebagai berikut. Ada kelopak bunga yang fungsinya membungkus dan melindungi kuncup bunga sebelum mekar. Umumnya kelopak bunga ini memiliki bentuk dan warna yang menyerupai daun.
Kemudian, mahkota bunga memiliki beragam warna yang menarik, sehingga merupakan bagian bunga yang paling indah, sehingga disebut perhiasan bunga. Fungsi mahkota bunga untuk menarik perhatian serangga agar datang dan menyerbuki bunga. Pada bunga monokotil, umumnya mahkotanya berjumlah 3 atau kelipatannya, sedangkan pada bunga dikotil, umumnya jumlah mahkotanya 4, 5, atau kelipatannya. Selanjutnya, benang sari, yang merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan atau fertil, yang terdiri atas kepala sari, serbuk sari, tangkai sari, dan penunjang kepala sari. Dan yang terakhir ada putik, yang merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan yang di dalamnya terdapat bakal bunga dan bakal biji. Putik berada di tengah-tengah bagian bunga yang dikelilingi oleh benang sari. Selanjutnya ada buah dan biji. Biji merupakan bagian utama untuk berkembang biak. Bisa dibilang, biji merupakan alat vital dari tumbuhan. Apabila putik dan serbuk sari telah masak dan terjadi penyerbukan yang diikuti pembuahan, maka bakal buah akan tumbuh menjadi buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Fungsi buah dan biji antara lain melindungi dan membantu dalam proses penyebaran biji sehingga tumbuh jauh dari induknya. Penyebaran biji ini bisa dengan perantara mamalia pemakan buah, contohnya hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Kemudian fungsi lainnya adalah sebagai sumber makanan, sebagai pembentuk tumbuhan baru, dan sebagai alat perkembangbiakan. Struktur organ buah terdiri dari lapisan luar atau eksokarp, di mana disebut juga kulit buah. Kulit buah pada tumbuhan ada yang keras dan ada yang lunak. Kulit buah pada buah kering umumnya keras. Ada juga yang memiliki eksokarp tipis, misalnya buah tomat. Kemudian ada lapisan tengah yang tipis seperti selaput, disebut juga dengan kulit ari. Pada beberapa jenis buah, lapisan tengah ini disebut juga dengan daging buah. Contohnya pada buah mangga dan buah apel. Yang terakhir ada lapisan dalam atau endokarp, di mana endokarp ini merupakan lapisan paling dalam pada buah dan biasanya mengelilingi biji. Endokarp ini memiliki dua tekstur, yaitu lunak dan keras. Pada buah-buah berdaging lunak dan tebal, umumnya endokarp bersifat lunak. Pada buah kelapa, endokarpnya bertekstur sangat kaku dan keras, yang kita kenal dengan tempurung kelapa. Berdasarkan jumlah keping yang dimiliki, biji dapat dibedakan menjadi dua, yaitu biji berkeping satu, misalnya biji jagung, padi, melinjo, salak, dan pepaya. Dan biji berkeping dua, misalnya kedelai, petai, kacang tanah, jengkol, dan kacang hijau. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang proses fisiologi tumbuhan. Nah, yang mana kita tahu tumbuhan itu pasti mengalami proses tumbuh dan kembang yang melalui serangkaian tahap metabolisme yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Nah, faktor-faktor internal yang mempengaruhi tumbuh dan kembangnya tumbuhan itu ada zat hijau daun atau klorofil, enzim, hormon, organel sel, dan sebagainya. Untuk faktor eksternalnya itu dipengaruhi seperti cahaya matahari, air, unsur hara, mineral, suhu, kelembapan, dan sebagainya. Apa sih fisiologi tumbuhan itu? Jadi fisiologi tumbuhan itu adalah kajian ilmu yang membahas tentang proses fisiologis yang terjadi pada tumbuhan, baik dari tingkat seluler sampai tingkat molekuler. Nah, dalam kajian fisiologi tumbuhan itu ada 5 topik atau 5 kajian yang dibahas, yaitu ada proses transportasi, gerak, reproduksi, hormon, pertumbuhan, dan perkembangan. Nah, yang dimana tiap subbab itu akan dijelaskan secara mendetail satu persatu. Nah, kita masuk ke proses transportasi. Apa sih proses transportasi? Proses transportasi pada tumbuhan adalah proses mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, karena kita tahu tumbuhan itu ada 2 klasifikasi, yaitu pada tumbuhan tingkat rendah dan pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, begitu juga transportasinya pun beda antara tingkat rendah maupun tingkat tinggi. Pada proses transportasi tumbuhan tingkat rendah, itu dia menyerap air dan garam
mineral. Cuman dia itu tidak dilakukan melalui pembuluh jaringan, tetapi dilakukan seluruh bagian tubuh dari tumbuhan tingkat rendah tersebut. Nah, garam mineral yang dibutuhkannya itu seperti oksigen, karbon dioksida, air, dan mineral yang diserap melalui transportasi aktif, difusi, dan osmosis. Pada tumbuhan tingkat rendah, air itu tidak hanya berfungsi sebagai bahan makanan, melainkan juga berfungsi sebagai bahan pemicu terjadinya reaksi kimia untuk memunculkan reaksi turgor. Zat-zat sisa metabolisme pada tumbuhan tingkat rendah itu tidak digunakan lagi, tapi akan dikeluarkan melalui ujung daun dalam bentuk air maupun uap. Nah, sedangkan proses transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis, ada transportasi intravaskular dan ekstravaskular. Transportasi intravaskular itu adalah proses pengangkutan air dan zat hara dari pembuluh kayu yang disebut dengan xilem yang terdapat di akar diangkut menuju bagian tumbuhan bagian atas sampai ke bagian ikatan pembuluh pada tulang daun. Nah, untuk transportasi ekstravaskuler adalah pengangkutan air dari zat hara dari dalam tanah melalui rambut-rambut akar. Dari akar, air dan zat hara masuk melalui sel-sel korteks. Nah, air dan zat hara itu akan melalui sitoplasma menuju silinder pusat yang akan berenang bebas masuk ke antara sel-sel tumbuhan. Nah, untuk lebih mendetailnya tentang transportasi intravaskular dan ekstravaskular, untuk ekstravaskular itu, silemnya itu berada pada akar tanaman yang membawa air dan mineral ke bagian lainnya pada tanaman tersebut melalui silem batang. Nah, silem yang berada pada daun lalu berakhir di bagian daun untuk dilakukan fotosintesis. Nah, itu yang intravaskularnya. Kalau yang ekstravaskularnya itu mekanismenya dia tuh mengangkut air dan mineral melalui serabut-serabut akar atau epidermis akar. Nah, air dan mineral itu masuk melalui sel korteks. Nah, air mineral itu mengalir melalui sitoplasma menuju silinder pusat. Pada saat air telah sampai di silinder pusat, maka air akan bebas bergerak menuju sel-sel tanaman. Seperti itu. Nah, untuk ekstravaskular ini, jadi transportasinya itu dibagi dua dengan sistemnya. Di ekstravaskular itu dibagi dengan pengangkutan sistem apoplas sama pengangkutan menggunakan transportasi simplas. Nah, pengangkutan sistem apoplas itu adalah sistem pengangkutan air tanah melalui sel mati atau jaringan mati pada tanaman. Hal ini dapat terjadi secara transport pasif maupun secara difusi bebas. Fase apoplas tidak dapat melarikan air dan mineral melalui endodermis. Hal ini disebabkan karena endodermis memiliki pita Kaspari yang menutupi jalan masuk air menuju silam. Pita Kaspari ini merupakan senyawa gambus atau zat surberin dan memiliki lignin. Nah, untuk pengangkutan transportasi simplas, air dan mineral ini melalui jaringan yang masih hidup. Nah, pada tumbuhan tersebut, dalam sistem simplas terjadi proses transport aktif dan osmosis pada plasmodesmata. Jadi kalau di apoplas itu dia secara transport pasif, kalau di simplas ini dia secara transport aktif. Yaitu pada si transportasi simplas ini, air dan mineral masuk ke dalam tumbuhan melalui rambut-rambut akar menuju sel parenkim. Setelah air dan mineral masuk ke sel parenkim, lalu melalui endodermis, selanjutnya ke sel peroskel dan berakhir pada jaringan silem. Jadi, pada transportasi itu terbagi menjadi dua, yaitu pada transportasi tumbuhan tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi itu dibagi menjadi dua lagi, transportasi intravaskular sama ekstravaskular. Nah, pada si transportasi ekstravaskular pun sistem pengangkutannya itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu
sistem apoplas dan sistem simplas, yang dimana sistem apoplas itu dia terjadi secara transport pasif dan difusi bebas, sedangkan untuk transportasi simplas itu dia terjadi pada proses transport aktif dan osmosis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ada gerak tumbuhan. Jadi, gerak tumbuhan ini ternyata adalah hasil respon tumbuhan terhadap sejumlah rangsang dari luar atau dari lingkungannya. Gerak yang dialami oleh tumbuhan itu paling banyak berorientasi pada gaya gravitasi dan cahaya matahari. Berdasarkan atas penyebab timbul gerak, itu dibagi menjadi dua, yaitu gerak turgor dan gerak tumbuh. Gerak turgor itu adalah gerak yang timbul karena terjadi perubahan turgor pada sel tertentu dan sifatnya elastis atau reversible. Jadi dia bersifat dua arah. Untuk gerak tumbuh itu gerak yang ditimbulkan oleh adanya pertumbuhan sehingga menimbulkan perubahan plastis atau irreversible. Jadi sifatnya satu arah. Nah, untuk kali ini saya membahas tentang gerak tumbuhan dulu. Nah, untuk gerak tumbuhan itu berdasarkan rangsangannya, gerak tumbuhan itu dibagi menjadi 3. Jadi ada yang mengklasifikasikan gerak tumbuhan menjadi 2, ada yang menjadi 3. Nah, yang menjadi 3 itu berdasarkan arah rangsangan tumbuhan, yaitu ada gerak higrokopis, gerak etionom, dan gerak endonom. Gerak higrokopis adalah gerak yang disebabkan oleh perbedaan kadar air. Jadi, kan sel-sel tumbuhan itu kan pasti memiliki kemampuan yang gak sama kan dalam menerima dan melepaskan kadar air. Yang dimana kalau lingkungannya kering, sel itu lebih cepat melepaskan air dan akan menjadi berkerut, sementara sel-selnya relatif akan tetap normal. Akibatnya, terjadi tarik-menarik antara bagian kekurangan air dengan bagian yang normal. Nah, kekuatan tarik-menarik ini akan menemukan arah gerak tumbuhan. Jadi, arah geraknya itu asalnya dari kekuatan tarik-menarik yang dari sel yang kekurangan kadar air dengan yang tetap normal, kayak gitu. Terus ada gerak etionom. Nah, gerak etionom itu adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar. Berdasarkan hubungan arah respon, gerak arah asal rangsang gerak etionom terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada tropisme, nasti, dan taksis. Jadi gerak etionom itu di dalamnya dibagi lagi menjadi 3 gerak. Terus ada gerak endonom. Nah, gerak endonom ini adalah gerak yang belum diketahui sebabnya. Oleh karena itu, ada yang menduga bahwa tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya. Jadi, ini belum tahu kenapa dia itu bisa bergerak. Nah, dugaannya itu adalah si tumbuhan itu yang menggerakkan. Nah, contohnya itu ada aliran plasma sel. Nah, yang tadi saya sempat bilang gerak etionom itu kan terbagi menjadi 3 gerak ya. Nah, itu ada gerak tropisme, nasti, dan taksis. Apa sih gerak tropisme, nasti, dan taksis? Nah, kalau tropisme ini adalah gerak bagian tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi, gerak yang dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Nah, si tropisme ini terbagi menjadi 2 berdasarkan rangsangnya. Itu ada tropisme positif dan tropisme negatif. Nah, tropisme positif itu adalah gerak tropisme yang mendekati arah datangnya sumber rangsang. Nah, kalau yang negatif itu yang menjauhi sumber rangsang. Nah, si gerak tropisme itu berdasarkan sumber rangsangnya juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu ada foto, geo, hidro, kemo, dan tikmotropisme. Seperti itu. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Terus ada gerak nasti. Gerak nasti itu gerak tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, tetapi ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Jadi kalau tropisme itu dipengaruhi oleh arahnya datang rangsangan, kalau nastis ini dia nggak dipengaruhi, tapi dia ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri, kayak gitu.
Nah, gerak nasti ini juga dibagi lagi menjadi 5. Ada fotonasti, niktinasti, tikmonasti, termonasti, dan nasti kompleks. Nah, kalau gerak taksis adalah gerak tumbuhan yang berpindah tempat dan arah perpindahannya dipengaruhi oleh rangsangan. Nah, gerak taksis ini terbagi menjadi 2 lagi, yaitu gerak kemotaksis dan gerak fototaksis. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, gerak tropisme itu dibagi menjadi 2, tropisme positif ketika dia menuju sumber rangsang, dan negatif itu ketika menjauhi sumber rangsang. Nah, tadi kan gerak tropisme itu kan terbagi menjadi 5 lagi, yaitu ada foto, geo, hidro, kemo, tikmo. Nah, foto ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, jadi contoh dari gerak fototropisme itu yang dimana kita tahu ya kalau misalnya tumbuhan itu pasti tuh akan cabangnya itu mengikuti sinar cahaya matahari. Makanya kalau misalnya itu pasti pohon tuh kalau membengkok tuh menuju arah sinar matahari. Terus kalau gerak geotropisme itu gerak yang dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Nah, contohnya itu gerakan akar yang tumbuh vertikal ke arah pusat bumi. Jadi, gerak akar itu tumbuhnya itu vertikal ke arah pusat bumi. Terus ada gerak hidrotropisme, itu gerak tropis yang disebabkan oleh rangsangan sumber air. Nah, contohnya itu ada gerakan ujung akar menuju sumber air. Jadi, tuh akar itu pasti akan bergerak menuju ke sumber air, karena air itu dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, terus ada gerak kemo. Kemotropisme ini adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan zat kimia. Nah, contohnya itu adalah gerakan ujung akar ke arah zat kimia pupuk. Nah, terus ada gerak tikmotropisme, itu gerak yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan atau sentuhan. Nah, contohnya itu adalah gerak membelit terhadap ujung sulur tanaman semangka, anggur, kacang panjang, melon, pare, seri, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, tadi untuk gerak nasti itu kan terbagi menjadi 5 lagi kan? Itu ada foto, nikti, tikmo, dan termo, dan nasti kompleks. Nah, tadi kita ingat lagi, gerak nasti itu adalah gerak tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan, tapi dia bergerak karena tumbuhan itu sendiri. Nah, gerak fotonasti itu adalah gerak nasti yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan cahaya. Contohnya itu ada bunga sepatu. Kalau misalnya siang tuh dia menguncup. Kalau malam hari itu dia mekar sekitar pukul 4 sore. Jadi yang contoh dari gerak fotonasti yang bisa kita lihat itu di bunga sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Nah, untuk gerak niktinasti ini adalah gerak yang disebabkan pengaruh rangsangan gelap. Nah, contohnya itu gerak mengatup terhadap daun menjemuk polong-polongan sementara malam, dan gerak mekarnya bunga wijaya kusuma terhadap malam hari. Jadi, contohnya itu ada polong-polongan yang mengatup pada malam hari, dan wijaya kusuma, bunga wijaya kusuma yang mekar pada malam hari. Terus ada gerak tikmo nasti, yaitu gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan sentuhan. Gerak tikmo ini contohnya ada putri malu. Jadi kalau misalnya putri malu kita sentuh kan dia akan menguncup gitu, kayak dia peka terhadap rangsang. Terus ada gerak termonasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya itu ada si bunga tulip yang mekar saat suhu lingkungan itu mendadak naik. Dan kalau misalnya suhunya agak turun, si tulip itu akan mulai menguncup. Terus ada nasti kompleks, yang dimana gerak nasti itu nggak disebabkan oleh hanya satu rangsangan aja, tapi banyak rangsangan. Contohnya bisa dipengaruhi sekaligus dengan pH-nya, suhunya, karbon dioksida, dan kadar kalsium.
Nah, contoh gerak nasti kompleks ini ada gerakan terhubung dan menutup terhadap stomata. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada gerak taksis, yang dimana gerak taksis itu dibagi menjadi kemotaksis dan fototaksis. Kemotaksis itu adalah gerak taksis yang dipengaruhi oleh zat kimia, sedangkan fototaksis itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Untuk contoh dari gerak fototaksis itu ada tumbuhan Eugulena ke arah cahaya, dan untuk gerak kemonya itu ada gerakan spermatozoid ke arah sel telur, seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang reproduksi tumbuhan. Reproduksi pada tumbuhan itu ada dua cara, yaitu dengan cara vegetatif atau secara tidak kawin, dan secara generatif dengan secara kawin. Namun nggak semua tumbuhan bisa melakukan reproduksi secara vegetatif. Ada tumbuhan yang hanya bereproduksi secara generatif aja, secara kawin saja. Nah, reproduksi vegetatif pada tumbuhan sering disebut juga dengan propagasi vegetatif. Propagasi vegetatif ini terbagi menjadi dua lagi, yang secara alami maupun dengan bantuan manusia. Nah, kita bahas dulu tentang reproduksi vegetatif atau reproduksi tidak kawin. Nah, reproduksi vegetatif kan dibagi jadi dua. Yang tadi ada yang secara alami dan bantuan. Nah, secara alami ini antara lainnya tuh dibagi lagi. Ada spora, tunas, stolon, umbi, rizom, dan fragmentasi. Pertama saya bahas dulu tentang spora. Nah, spora ini adalah reproduksi yang terjadi pada lumut dan tumbuhan paku. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh generasi sporofitnya, yaitu di dalam sporangium. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil pada permukaan bawah daun atau tepi-tepi daun. Nah, ini ada gambarnya di sebelah kanan. Itu ada yang dimana siklus reproduksi si lumut, yang dimana ada pembelahan secara meiosis. Itu terus ada fertilisasi. Nah, selanjutnya ada fragmentasi. Ternyata fragmentasi itu juga bisa dilakukan oleh tumbuhan. Nah, fragmentasi ini adalah perkembangan dengan cara memisahkan diri dari koloni induknya dan tumbuh menjadi individu baru. Nah, fragmentasi ini terjadi pada ganggang hijau. Terus ada tunas. Tunas itu adalah yang muncul pada tumbuhan yang telah dewasa. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, pisang, dan tebu. Nah, tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, kesemek, sukun. Nah, untuk tunas daun itu contohnya ada cocor bebek, seperti itu. Nah, terus ada umbi lapis. Nah, umbi lapis itu batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi ini berlapis-lapis menggelembung, makanya disebut dengan umbi lapis. Berair dan memiliki sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Nah, yang kita tahu ya, umbi lapis itu contohnya ada bawang merah. Terus ada umbi batang. Batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh dari umbi batang itu ada. Terus ada rizoma. Dari kata rizom, itu artinya batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Nah, rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antaruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Rizom terdapat pada tumbuhan, bambu, dahlia, dan jenis rumput. Terus, ada stolon atau gragi. Nah, stolon ini kita lihat pada rumput-rumputan liar. Stolon itu adalah batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Nah, stolon itu bisa bermeter-meter panjangnya. Di sepanjang stolon itu tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan menjadi tumbuh individu baru. Nah, contoh dari tumbuhan yang dengan reproduksi stolon itu ada stroberi,
dan rumput teki. Nah, sekarang ada reproduksi vegetatif secara buatan. Itu reproduksi yang dilakukan dengan campur tangan manusia, yang bertujuannya itu agar tumbuhan segera menghasilkan buah yang berkualitas dan dalam jumlah yang lebih banyak, serta tahan terhadap serangan penyakit. Nah, ini ada stek, cangkok, mengenten, okulasi, dan merunduk. Nah, stek itu adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah berbuku-buku. Nah, contoh itu ada tebu. Nah, itu di sebelah kanannya ada gambar gimana cara mengstek. Terus ada mencangkuk. Cangkuk adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang, lalu ditutup dengan tanah, kemudian dibungkus dengan pembalut, biasanya menggunakan plastik. Setelah akar tumbuh, batang dipotong kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Mungkin ini yang paling lumrah untuk kita lihat ya. Jadi kalau misalnya ada suka plastik yang isinya tanah di dalam pohon-pohon, nah itu adalah salah satu cara mencangkok. Terus ada mengenten, itu menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan yang disemaikan, setelah tumbuh besar yang diinginkan, lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama. Lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Nah, ini ada contoh gambarnya di sebelah kiri. Jadi itu dia dipotong, harus ditempel. Nah, ada syaratnya dengan dimana diameter batangnya itu kurang lebih sama. Jadi biar klop untuk disambung. Terus ada okulasi atau menempel. Nah, pada dasarnya sama, dia kayak menyambung atau dengan mengenten. Tapi tumbuhan yang taruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Misalnya, tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat, buahnya sedikit dan kecil-kecil, dengan tumbuhan jeruk yang perakaran lemah, namun dapat berbuah banyak dan besar. Gitu. Nah, jadi, balik lagi ke tujuan awal dari reproduksi buatan itu. Vegetatif buatan itu adalah untuk mendapatkan hasil buah yang lebih baik, seperti itu. Jadi, ada perkawinan antara dengan kualitas yang kurang dengan yang bagus. Nah, terus ada merunduk. Nah, merunduk itu adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Nah, bagian itu ditimbun, kemudian akan muncul akar. Setelah perakarannya kuat, nah baru dipotong dan dipisahkan. Nah, induknya itu gambarnya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, sekarang ada reproduksi generatif. Nah, perkembangan khusus untuk tumbuhan spermatopita melalui dua peristiwa penting, yaitu penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah sampainya serbuk sari di kepala putik untuk tumbuhan Gymnospermae. Nah, untuk jenis penyerbukan itu dibagi lagi menjadi 4 macam. Ada auto, getonogami, allogami, dan bastar. Autogami itu adalah penyerbukan dari satu bunga yang sama. Itu autogami. Ada getonogami dari bunga lain dalam satu pohon. Nah, ada allogami, itu penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Nah, kalau bastar ini dia adalah penyerbukan dari bunga lain yang berasal dari varietas lain. Nah, ini ada gambar contohnya. Jadi kalau misalnya yang autogami itu ya dia jatuh di bunga itu sendiri kayak gitu. Jadi jatuhnya bertemunya si kepala putik dan benang sari itu ya pada si bunga itu sendiri. Terus karena ada tetangga gitu getonogami, jadi dia masih dalam satu tangkai, dia jatuh ke tetangga sebelahnya. Terus ada penyerbukan silang, itu dia beda pohon. Kalau yang tetangga itu kan masih di satu pohon ya. Karena kan ada pohon ada beberapa banyak bunga, terus dia melakukan penyerbukan silang sesama antar
tetangganya. Nah, terus kalau yang penyerbukan serangga tuh dia bisa beda pohon atau mungkin bisa kita bayangkan dalam beda pot kayak gitu. Nah, kalau penyerbukan basar itu dia beda spesies. Nah, makanya kalau dilihat gambarnya di sini ada dua gambar yang berbeda seperti itu. Nah, serbuk sari sampai kepala putik itu ada perantaranya. Ada yang melalui angin, air, hewan, dan manusia. Nah, untuk ketemunya serbuk sari kepala putik itu dengan bantuan angin disebut dengan anemogami. Nah, ciri-ciri bunga yang melakukan secara anemogami itu biasanya bunganya nggak cerah, biasanya hijau dan tidak terdapat kelopak bunga. Bunganya tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, benang sari bertangkai panjang dan berjumpai di luar bunga, putik melekat di tengah, serbuk sarinya sangat banyak, kecil seperti bubuk, kering, ringan, dan permukaannya halus. Dan struktur bunganya sederhana. Ini yang anemogami. Terus dengan bantuan air, itu disebut dengan hidrogami. Nah, terjadinya biasanya tuh pada tumbuhan-tumbuhan air. Ada hidrilia, eceng gondok, sama teratai. Terus ada zoidiogami, yaitu penyerbukan yang dibantu dengan hewan. Nah, biasanya tuh hewannya ada kupu-kupu, belalang, kelelawar, serangga-serangga. Nah, hewan yang berpandangan penyerbukan disebut polinator dan peristiwa penyerbukannya disebut polinasi. Nah, di zoidiogami itu kan tadi hewannya tuh ada si burung, kupu-kupu kayak gitu kan. Nah, itu ada penamaannya sendiri, kayak entomogami. Entomogami itu penyerbukan dengan perantara serangga. Biasanya itu ada kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Nah, biasanya ini terjadi saat si serangga ini ingin mengisap madu. Nah, kan ketika saat mengisap madu, tubuh serangga nempel dengan di serbuk sari sehingga serangga itu beralih ke bunganya atau menyentuh kepala putik sehingga terjadilah penyerbukan. Nah, biasanya contohnya si bunga yang melakukan penyerbukan zoidiogami itu ciri-cirinya mahkota dan benang sarinya berwarna cerah, memiliki kelenjar madu, benang sari di dalam bunga, kepala sari bersatu di bagian dasar atau belakangnya, serbuk sarinya hanya sedikit, besar seperti tepung, putik lengket dan kecil, struktur bunga termodifikasi untuk tempat mendarat dan makan bagi serangga. Harum. Ada ornitogami dengan berbantuan burung, ada krimotrogami berbantuan kelelawar, dan malakogami dengan bantuan siput. Nah, terus ada yang dengan bantuan manusia, itu disebut dengan antropogami. Bentuk reproduksi generatif itu terbagi menjadi dua, yaitu pada reproduksi kelas Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, untuk pembuahan pada Gymnospermae, ini akan kita ambil contoh di Pinus marcusi. Nah, pada tumbuhan berduri jarum, misalnya pinus, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora dan megaspora. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia di dalam tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi megasporangia di tiap megasporofil konus betina. Ukuran konus jantan lebih kecil dibandingkan konus betina. Konus jantan melepaskan mikrospora yang bersayap satu pasang yang kemudian akan diterbangkan ke konus betina. Mikrospora serbuk sari kemudian menempel pada tetes penyerbukan. Nah, ini contoh gambar dari reproduksi pinus. Nah, untuk proses penyerbukannya itu, serbuk sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dua sel, yaitu sel generatif dan vegetatif. Serbuk sari akan terisap masuk lewat mikrofil ke dalam ruang bakal biji. Di dalam ruang serbuk sari kemudian tumbuh membentuk bulu serbuk sari. Bulu serbuk sari mulai menembus nucleus. Pembuahan terjadi kira-kira 1 tahun setelah penyerbukan. Selama 1 tahun tersebut, sel induk megaspora dalam nucleus melakukan meiosis menghasilkan 4 sel haploid. 1 sel haploid bertahan sebagai megaspor yang kemudian membelah berkali-kali membentuk gametofit betina yang belum dewasa. Sementara 3 inti haploid sisanya berkembang menjadi 2 archegonium
yang masing-masing mengandung telur. Saat ini telur sudah siap dibuahi. Saat pembuahan, buluh serbuk sari bergerak ke ruang sarkegonium. Bersamaan dengan itu, sel generatif membelah menjadi dua, yaitu satu disebut diskulator, yang lain disebut dengan spermatogen. Nih, spermatogen kemudian menjadi dua, menjadi spermatozoid, seperti rumah seafood dengan rambut getah yang tersusun dalam satu spira. Nah, sampai di arkegonium, sel vegetatif lenyap. Spermatozoid dilepaskan ke dalam ruang arkegonium yang berisi cairan sehingga spermatozoid dapat berenang-renang. Di dalamnya kemudian terjadilah pembuahan sel telur oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot sebagai calon embrio. Nah, semua sel telur dan arkegonium mungkin dibuahi, tapi hanya satu zigot yang berkembang menjadi embrio. Embrio pinus mengandung akar rudimen atau belum sempurna dan beberapa daun embrio yang disebut kotiledon. Perubahan pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal karena hanya terjadi satu kali pembuahan, yaitu antara spermatozoid dengan sel telur. Untuk angiospermae ini, organ reproduksi angiospermae itu bunga. Bunga itu terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Yang berfungsi sebagai alat kelamin betina adalah putik, dan jantannya itu benang sari. Nah, benang sari terdiri atas kepala sari, tangkai sari. Gamet jantannya benang sari dibentuk dalam kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat ruang-ruang serbuk sari yang jumlahnya tergantung spesiesnya. Di tiap ruang serbuk sari terdapat sejumlah mikrosporofit yang bersifat diploid. Mikrosporosit membelah secara meiosis menjadi 4 mikrospora. Tiap mikrospora lalu berkembang menjadi mikrospora dewasa atau serbuk sari. Tiap serbuk sari mengandung satu inti generatif dan satu sel tabung yang siap untuk membuahi. Nah, putik terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan ovarium yang berisi bakal biji. Kepala putik berfungsi sebagai tempat melekatnya serbuk sari, tangkai putik berfungsi sebagai tempat lewatnya bulus serbuk sari, dan ovarium adalah tempat pembentukan gamet betina atau sel induk spora. Nah, pembuahan pada angiospermae diawali dengan peristiwa penyerbukan, yaitu sampainya serbuk sari kepala putik. Melekatnya serbuk sari karena adanya zat perekat yang dihasilkan oleh kepala putik. Serbuk sari tumbuh menjadi pembuluh serbuk sari yang kemudian dengan gerak kemotropi bergerak ke bakal biji di dalam bakal buah. Pada saat serbuk sari tumbuh menjadi bulu serbuk sari, dinding luarnya pecah dan dinding dalamnya larut lalu tumbuh memanjang. Dalam bulu serbuk sari, sel generatif membelah secara mitosis, membentuk dua sperma, sedangkan inti vegetatif tidak membelah. Bulu serbuk sari yang jumlahnya banyak menuju ke bakal biji. Setelah sampai pada mikrofil, inti vegetatif berdegenerasi kemudian lenyap. Inti generatif masuk dan terjadilah pembuahan. Salah satu sperma membuahi sel telur yang kemudian tumbuh menjadi embrio. Dan satu sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder yang kemudian menjadi endosperma. Nah, endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Dengan demikian terjadilah dua macam pembuahan, oleh sebab itu dinamakan pembuahan ganda. Selang waktu antara terjadi peristiwa penyerbukan sampai pembuahan relatif singkat. Pertumbuhan primer dan sekunder. Gambaran umumnya, pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan panjang yang dilakukan oleh meristem apikal di pucuk dan akar. Lalu pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan ketebalan yang dilakukan oleh meristem lateral di sepanjang pucuk dan akar, di mana pertumbuhan primer di bagian tersebut sudah mati. Nah, ini adalah keseluruhan sebuah tumbuhan. Yang paling atas itu adalah meristem apikal pucuk, dan yang di tengah itu, yang di seluruh tubuhnya adalah meristem lateral, itu yang mengelilingi ke batang dan akar, dan yang paling bawah di ujung-ujung akar itu adalah meristem apikal akar. Pertumbuhan primer memperpanjang akar dan pucuk. Pertumbuhan primer dilakukan oleh meristem apikal yang terletak di ujung akar dan pucuk. Pada gambar dapat dilihat bagian paling atas yang berwarna coklat adalah sel-sel yang belum melakukan diferensiasi. Selanjutnya, sel tersebut melakukan pembelahan yang dimana sebagian dari mereka
ada yang tetap di ujung pucuk atau akar, atau artinya tidak berpindah, yang mereka berperan untuk memastikan populasi sel-sel yang tidak berdiferensiasi. Lalu sebagian lainnya mengalami pembelahan lagi, lalu tumbuh hingga akhirnya berdiferensiasi menjadi jaringan yang matang, seperti elemen pembuluh, xilem, dan floem. Pertumbuhan primer pada akar. Pertumbuhan ini berperan dalam penetrasi dan eksplorasi tanah. Meristem apikal pada akar terdiri atas sel-sel halus yang membutuhkan perlindungan yang dilakukan oleh tudung akar. Sel-sel tudung akar diproduksi oleh meristem akar dan dihilangkan, lalu diganti saat akar bergerak mendorong melalui tanah. Tudung akar mengeluarkan lendir polisakarida dan melumasi tanah di sekitar ujung akar. Pertumbuhan terjadi tepat di belakang ujung dalam 3 zona sel yang tumpang tindih secara berturut-turut, yaitu pembelahan sel, perpanjangan, dan diferensiasi. Yang pertama, zona pembelahan sel meliputi sel-sel induk dari meristem apikal akar dan produk-produk langsungnya. Sel-sel akar baru diproduksi di wilayah ini termasuk sel-sel tudung akar. Yang kedua, zona perpanjangan biasanya terletak beberapa milimeter di belakang ujung akar, di mana sebagian besar pertumbuhan terjadi berupa perpanjangan sel-sel akar, kadang-kadang lebih dari 10 kali dari panjang aslinya. Pemanjangan sel di zona ini mendorong ujung akar lebih jauh ke dalam tanah. Sementara itu, meristem apikal akar terus menambahkan sel ke ujung zona perpanjangan yang lebih muda, bahkan sebelum sel-sel akar selesai memanjang. Yang kedua, zona perpanjangan biasanya terletak beberapa milimeter di belakang ujung akar, di mana sebagian besar pertumbuhan terjadi berupa perpanjangan sel-sel akar, kadang-kadang lebih dari 10 kali dari panjang aslinya. Pemanjangan sel ini mendorong akar lebih jauh ke dalam tanah. Sementara itu, meristem apikal akar terus menambahkan sel ke ujung zona perpanjangan yang lebih muda. Bahkan sebelum sel-sel akar selesai memanjang, banyak sel yang mulai mengkhususkan diri dalam struktur dan fungsi. Ketika ini terjadi, 3 meristem primer protoderma, meristem tanah, dan prokambium menjadi jelas bentuknya. Yang terakhir adalah zona diferensiasi. Pada zona ini, sel menyelesaikan diferensiasinya atau menjadi tipe sel yang berbeda. Protoderma, meristem primer terluar, memunculkan epidermis, yaitu satu lapisan bebas kutikula yang menutupi akar. Rambut akar adalah fitur paling menonjol dari epidermis akar. Sel-sel epidermis yang dimodifikasi ini berfungsi dalam penyerapan air dan mineral. Rambut akar biasanya hanya hidup beberapa minggu, tapi bersama-sama membentuk 70-90% dari total luas permukaan akar. Meristem tanah yang terletak di antara protoderma dan prokambium merupakan tempat munculnya jaringan tanah yang matang. Jaringan tanah akar sebagian besar terdiri dari sel parenkim, ditemukan di korteks, yaitu bagian di antara jaringan pembuluh dan epidermis. Sel-sel dalam korteks berfungsi untuk menyimpan karbohidrat dan mengangkut air dan garam dari rambut akar ke pusat akar. Korteks juga memungkinkan difusi ekstraseluler air, mineral, dan oksigen dari rambut akar ke dalam, karena adanya ruang besar di antara sel-sel. Lapisan paling dalam korteks disebut endodermis, yaitu sel silinder tebal yang membentuk batas dengan silinder pembuluh. Endodermis adalah penghalang efektif yang mengatur perjalanan zat dari tanah ke dalam silinder vaskular. Prokambium memunculkan silinder vaskular yang terdiri dari inti padat jaringan xilem dan floem yang dikelilingi oleh lapisan sel yang disebut pericycle. Di sebagian besar akaryodikot, xilem memiliki penampilan seperti bintang di penampang, dan floem menempati lekukan antara lengan bintang xilem tersebut. Dengan melakukan pemanjangan akar, pertumbuhan primer memfasilitasi penetrasi dan eksplorasi tanah. Jika kantung kaya akan sumber berada di dalam tanah, percabangan akar dapat dirangsang.
Percabangan juga merupakan bentuk pertumbuhan primer. Cabang muncul dari daerah aktif meristem yang meristematik, yaitu lapisan terluar sel dan dalam silinder vaskular yang berbatasan dengan dan tepat di dalam endodermis. Akar lateral yang muncul secara destruktif mendorong melalui jaringan luar sampai muncul dari akar yang sudah ada. Pertumbuhan primer pada pucuk. Pertumbuhan ini berada di seluruh daun dan batang berasal dari meristem apikal pucuk, yaitu struktur halus yang dilindungi oleh daun tunas apikal. Daun muda ini berjarak sangat dekat karena ruasnya sangat pendek. Perpanjangan pucuk disebabkan oleh perpanjangan sel ruas di bawah ujung pucuk. Sama seperti meristem apikal akar, meristem apikal pucuk juga memunculkan 3 jenis meristem primer, yaitu protoderma, meristem tanah, dan prokambium. Ketiga meristem primer ini pada gilirannya memunculkan jaringan primer pucuk yang matang. Percabangan pucuk yang juga merupakan bagian dari pertumbuhan primer muncul dari aktivasi tunas aksila, yang masing-masing memiliki meristem apikal tunasnya sendiri. Karena komunikasi kimiawi dengan hormon tanaman, semakin dekat tunas aksila dengan tunas apikal aktif, semakin terhambat pertumbuhannya, atau yang biasa disebut dengan fenomena dominansi apikal. Jika seekor hewan memakan ujung pucuk, atau jika bayangan menghasilkan cahaya lebih intens di sisi pucuk, komunikasi kimia yang mendasari dominansi apikal tersebut terganggu. Akibatnya, tunas aksila merusak dormansi dan mulai tumbuh. Dirilis dari dormansi, pucuk aksila akhirnya menimbulkan pucuk lateral, lengkap dengan pucuk apikal itu sendiri, daun, dan pucuk aksila. Ketika tukang kebun memangkas semak dan menjepit kembali tanaman hias, mereka mengurangi jumlah pucuk apikal yang dimiliki tanaman, sehingga memungkinkan cabang memanjang dan memberi tanaman penampilan yang lebih penuh dan lebih lebat. Pertumbuhan sekunder pada batang dan akar tumbuhan berkayu. Pertumbuhan sekunder dihasilkan oleh meristem lateral. Pertumbuhan ini terjadi pada batang dan akar tanaman berkayu, tetapi jarang pada daun. Pertumbuhan sekunder terdiri dari jaringan yang diproduksi oleh kambium vaskular dan kambium gabus. Kambium vaskular menambahkan xilem dan floem sekunder, sehingga meningkatkan aliran vaskular dan menyokong pucuk. Sedangkan kambium gabus menghasilkan lapisan sel lilin yang keras dan tebal yang melindungi batang dari kehilangan air dan invasi serangga, bakteri, dan jamur. Pada tumbuhan berkayu, pertumbuhan primer dan sekunder terjadi secara bersamaan. Karena pertumbuhan primer menambah daun dan memperpanjang batang, serta akar di daerah yang baru tumbuh atau bagian yang muda, dan pertumbuhan sekunder meningkatkan diameter batang dan akar di daerah yang lebih tua, di mana pertumbuhan primer di bagian tersebut telah berhenti. Prosesnya pun serupa pada pucuk dan akarnya. Pada gambar dapat dilihat, pada awalnya diameter batang kecil, yaitu menunjukkan pertumbuhan primer sudah lengkap dan sudah selesai. Lalu karena pertumbuhan primer yang sudah selesai, kambium vaskuler dan kambium gabus menjadi aktif. Sel kambium vaskuler lalu menebal dan menjadi xilem dan floem sekunder, sementara sel kambium gabus menjadi sel gabus. Pertumbuhan sekunder oleh kambium vaskuler. Jaringan pembuluh sekunder diproduksi oleh sel silinder meristematik. Pada akar kayu yang khas, kambium vaskular membentuk eksterior ke xilem primer dan interior ke floem primer dan pericycle. Pada potongan melintang, kambium vaskular muncul sebagai cincin sel meristematik. Ketika sel-sel ini membelah, mereka meningkatkan lingkar kambium dan menambahkan xilem sekunder ke bagian dalam dan floem sekunder ke bagian luar. Setiap cincin lebih besar dari cincin sebelumnya, meningkatkan diameter akar dan batang. Beberapa sel punca dalam kambium vaskular dielaborasikan dan diorientasikan dengan sumbu panjangnya sejajar dengan sumbu batang atau akar. Sel-sel yang mereka hasilkan menimbulkan sel-sel dewasa seperti trakeit, elemen pembuluh, dan serat xilem, serta elemen tabung saringan
sel pendamping, parenkim berorientasi aksial, dan serat floem. Sel-sel punca lain dalam kambium vaskular yang lebih pendek dan diorientasikan tegak lurus terhadap sumbu batang atau akar, mereka memunculkan berkas-berkas radial, yaitu sinar radial dari sebagian besar sel parenkim yang menghubungkan xilem sekunder dan floem. Sel-sel ini memindahkan air dan nutrisi antara xilem sekunder dan floem, menyimpan karbohidrat dan cadangan lainnya, serta membantu dalam perbaikan luka. Seiring pertumbuhan sekunder yang berlanjut, lapisan xilem sekunder, yaitu kayu, menumpuk, yang sebagian besar terdiri dari trakeit, elemen pembuluh, dan serat. Pada sebagian besar Gymnospermae, trakeit adalah satu-satunya penghasil air. Kebanyakan Angiospermae juga memiliki elemen pembuluh. Dinding xilem sekunder sangat lignifikasi, yaitu memberi kayu kekerasan dan kekuatan. Pertumbuhan sekunder oleh kambium gabus. Selama tahap awal pertumbuhan sekunder, epidermis didorong keluar, yang menyebabkannya terbelah, kering, dan jatuh dari batang atau akar. Lalu, ini digantikan oleh jaringan yang diproduksi oleh kambium gabus pertama, yaitu sebuah silinder pembagi sel yang muncul di korteks luar batang dan di pericycle akar. Kambium gabus memunculkan sel gabus yang terakumulasi keluar kambium gabus. Ketika sel-sel gabus matang, mereka menyimpan bahan hidrofobik lilin yang disebut suberin di dinding mereka sebelum mati. Karena sel-sel gabus memiliki suberin dan biasanya dipadatkan bersama, sebagian besar periderm kedap air dan gas, tidak seperti epidermis. Gabus dengan demikian berfungsi sebagai penghalang yang membantu melindungi batang atau akar dari kehilangan air, kerusakan fisik, dan patogen. Lalu lentisel adalah area kecil periderm yang terangkat yang memungkinkan sel-sel hidup di dalam batang atau akar kayu untuk bertukar gas udara, walaupun jaringan interior kayu dikelilingi oleh lapisan periderm berlilin. Lentisel sering muncul sebagai celah horizontal. Faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Faktor-faktor ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal, yang pertama ada genetik. Gen merupakan pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel. Selain itu, gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup, sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Meskipun memiliki peran yang penting, gen bukanlah satu-satunya faktor karena juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Contohnya, sebuah tanaman yang merupakan bibit unggul hanya akan tumbuh dengan cepat, lebat, dan sehat apabila ditanam pada lahan yang subur dan lingkungan yang sesuai. Yang kedua, enzim. Enzim merupakan suatu protein yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup. Untuk dapat terjadi suatu respon pertumbuhan, memerlukan berbagai jenis enzim dan juga membutuhkan faktor lingkungan yang sesuai. Dan yang ketiga, hormon. Hormon adalah zat pengatur tubuh yang berupa molekul organik bersumber dari salah satu bagian tumbuhan, lalu ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Macam-macam hormon. Yang pertama, auksin. Auksin berfungsi untuk merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tumbuh, merangsang pertumbuhan akar, merangsang pertumbuhan buah dan biji, merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, merangsang absisi atau pengguguran daun, dan berperan dalam dominansi apikal. Gibberellin. Gibberellin berfungsi untuk merangsang pemanjangan batang dan pembelahan sel, merangsang perkecambahan biji, memecah dormansi biji, dan merangsang pembungaan dan pembuahan. Sitokinin berfungsi merangsang pembelahan dan perpanjangan sel bersama dengan auksin dan gibberellin. Merangsang dominansi apikal bersama auksin, mematahkan dormansi biji serta merangsang pertumbuhan embrio, merangsang pertumbuhan akar dan cabang, menghambat pertumbuhan akar adventif, dan menghambat proses penuaan daun, bunga, dan buah dengan cara mengontrol proses kemunduran yang menyebabkan kematian sel-sel daun. Asam absisat.
Asam absisat berfungsi dalam mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik-titik tumbuh, memacu pengguguran daun, membantu menutup stomata, mengurangi kecepatan pembelahan sel bahkan menghentikannya, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen, dan memacu dormansi biji agar tidak berkecambah. Gas etilen berfungsi untuk mempercepat pematangan buah, menghambat perpanjangan akar, batang, dan bunga, menyebabkan batang menjadi kokoh dan tebal, merangsang proses absisi bersama dengan ausin, memacu proses pembungaan bersama dengan giberellin, dan mengontrol rasio bunga jantan dengan betina pada tumbuhan monoecious. Asam traumalin, yaitu hormon yang merangsang sel-sel darah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu menutup luka. Dan yang terakhir, kalin. Jenis-jenis hormon kalin yang berbeda fungsi dalam memacu pertumbuhan di bagian yang pertama fitokalin pada bagian daun, lalu yang kedua kaulokalin pada bagian batang, lalu rizokalin pada bagian akar, dan antokalin pada bagian bunga dan buah. Lalu faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Yang pertama, suhu. Suhu lingkungan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan maupun sifat dan struktur tanaman. Tanaman dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum yaitu berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Yang kedua, cahaya matahari. 3 sifat cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah intensitas cahaya, kualitas yaitu panjang gelombangnya, dan panjang hari dalam hal pembentukan klorofil, pembukaan stomata, pembukaan pigmen merah, perubahan suhu daun atau batang, penyerapan hara, permeabilitas dinding sel, transpirasi, dan gerakan sitoplasma. Yang ketiga, hara dan air. Kedua zat ini berfungsi sebagai zat pembangun tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan yang terjadi pada tanaman disebabkan oleh adanya hara dan air ini. Hara dan air diperoleh oleh tanaman biasanya dari dalam tanah yang berbentuk ion. Lalu curah hujan. Curah hujan memiliki pengaruh dalam kadar air tanah, aerasi tanah, kelembaban udara, dan juga secara tidak langsung menentukan jenis tanah sebagai media tumbuh tanaman. Lalu ada ketinggian tempat memiliki pengaruh pada tumbuhan dalam menentukan suhu lingkungan, intensitas cahaya, dan juga mempengaruhi curah hujan. Dan yang terakhir, tanah. Fungsi utama tanah dalam pertumbuhan tanaman adalah untuk memberikan unsur-unsur mineral, memberikan air, dan sebagai tempat hidup bertumbuh dengan tegak. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa dipertanyakan melalui via grup atau Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.